Tuh, oh kalau ini mah, ini cuma juga, ini Ray, ini anak mandi dari, ini followers 4,5. Banyak. Itu gayanya banget kalau Ini akhir dong. Ah, ini juga nih di TikTok, karena dia hobinya berbagi, kayak Olga. Ma ingat dulu Olga kayak gitu, waktu Olga orang paling tahu diri. Mak, orang tahu diri cuma ada, jangan berisik. Mak dua. Jadi ini penyanyi Ma, yang ini Ma, alhamdulillah ya. Mak dijatuhin, ya kan waktu itu nggak apa-apa, Mak ikhlas. Tapi lihat buktinya, siapa yang mesti bertanya? Masih ada nggak yang ini, yang ngatain Mak? Ada kan? Ini anak-anak Mak ini semua alhamdulillah dapat layar lebar. Ini si Dion 13 tahun dia entertain, Dion ini main program sendiri. Mak lagi nggak bisa datang dia, lagi sibuk syuting. Ini tunggu Jadi gue. bos dia. Tunggu. Iya, nih teman-teman tahun datang. Udah pada makan belum? Makan dulu ya. Orang gila. Ma nggak mau masuk. Mak izin maaf. Pintu kayaknya tutup aja nih mak dia. Tutup ya. Ayo datang dulu. Lihat, ayo pegang. Jangan kelihatan, jangan kamu. Nah, itu laki-laki begitu. Sangkut di mana-mana. Yang satu si Kalisa sakit. Profesor Dede lagi nanganin pasien. Dokter Juliana lagi ada di Bandung. Jadi ada beberapa talent, Mas Wisnu Kuncoro lagi nyiapin filmnya. Kebetulan kan mereka itu para profesional ya, kayak dokter, sutradara, sama ini apa namanya, Miss Asia tuh lagi sakit, lagi masuk rumah sakit, jadi nggak bisa hadir. Nah, yang hadir ini anak-anak emak kenalin ya, dari pojok, dari mana itu, tersama tuh kayak si Dion tadi ngomongin. Oke. Ini Desi, aku panggilnya Desi, tapi namanya DJ Oreo. Gitu, dia kalau misalkan spesialis DJ, emak pakainya dia. Gitu, jadi siapa aja yang mau pakai DJ, telepon emak aja, emak punya DJ. Ya, ini kakak, ini spesialis horor. Nah, jadi kakak Nabila tuh kita jualnya ke horor, ke film. Kakak Jesslyn lebih ke acting sama host ya kak, sama dia banyak beberapa kali untuk bintang iklan. Kakak Jesslyn, gitu. Ini kakak Aira sekarang kan kalian udah tahu juga lagi terjunnya ke layar lebar. Ya kalau Kak Evelyn tadinya kalau aku manggilnya Valen. Gitu. Valen ini kalau misalkan Valen ini lebih ke arah model, tapi sekarang mau ke acting. Nah, kalau dia kan udah tahu semua nih, lebih ke arah host. Sekarang jadi pemandu acara untuk acara doyan makan di SCTV. Alhamdulillah stripping Senin sampai Minggu. Gitu. Alhamdulillah di SCTV juga. Jadi berkahnya anak-anak Emma. Ayo Re. Nah, ini anak Emma nih, bagian fotografer. Yang mana, Mak? Ini Re, lu kan tarenya nyanyi. Kalau ini fotografer, apapun sekarang semua anak-anak CMI semua yang handle dari Ray. Kebetulan Mak kenal Ray ini dari artisnya Mas si Taufik Saini Bonton. Gitu. Nah, kalau yang di belakang namanya Reza Vero. Dia lebih ke nyanyi, main iklan sama acting. Gitu. Nah, ini Daniel. Daniel sekarang lebih ke konten kreator sama layar lebar ya Daniel ya. Gitu. Kalau Ahib juga konten kreator ya, sekarang lagi mau coba ke layar lebar. Nah Andra, kalian juga kenal Andra kan? Andra udah sekarang ini kita ke acting juga. Bian, nah makeup seluruh makeup artis-artis emas sekarang semua yang handle Bian. Gitu. Nah dibilang Mavera punya artisnya siapa aja nih? Banyak banget artisnya Mavera. Kan Ma bilang, datang juga si Kalisa akhirnya, Masya Allah. Dia baru keluar dari rumah sakit tuh. Ya Allah, tolong diiniin Bian, tolong di nggak bisa datang kayak sutradara Pak Wisnu Kuncoro itu memang Emak yang pegang. Jadi Pak Wisnu Kuncoro dan tim itu Emak yang pegang. Jadi kalau ada yang perlu untuk bikin layar lebar ataupun sinetron, hubunginnya sama Vera gitu. Nah, ini kan anak-anak rumah banyak nih. Iya. Cara nge-handle pekerjaan mereka tuh gimana? Cara menghandle mereka, kalau emak satu, pertama sama anak-anak emak yang penting nih, satu anak-anak emak jangan ada main di belakang emak aja, cara menghandle gitu. Kalau kalian main di belakang emak ataupun ngumpet-ngumpet dari emak, otomatis emak nggak bisa menghandle kalau misalnya mereka ada masalah, gitu loh. Karena di manajemen itu semuanya harus ada keterbukaan. Kalau tidak ada keterbukaan satu sama lain, saling ngejelekin satu sama lain ataupun saling iri sama satu sama lain, nggak akan dapat kerjaan.
Kalau bisa satu manajemen itu kayak zaman kita waktu Olga Saputra, semuanya kompak. Mereka tuh ibarat kata Olga lagi tuh ngetop semua temennya satu manajemen diajak. Bener nggak? Gitu loh. Mau kayak gitu manajemen CMI, jangan busuk hati. Nanti yang satu, yang itu lebih terkenal, yang ini lebih terkenal. Oh, Mbak Vera kayak pilih kasih yang ngejualin dia doang. Wow, kalau memang mau jualan itu semua, itu talent-talentnya emak tuh semuanya mak kirim. Mak kirim semuanya datanya, semua mak kirim. Terserah nanti dari pihak kliennya emak memilihnya siapa. Itu cara mama handle. Yang penting mereka itu saling terbuka dulu sama manajernya. Kalau mereka aja nggak percaya sama manajernya, ngapain kita kerja sama? Gitu loh. Dan satu lagi, kontrak kerjasama antara manajer sama artis sekarang sudah ada di CMI Manajemen. Jadi jangan ada yang ngaku-ngaku merasa anaknya Mavera kalau nggak ada kontrak sama Mavera. Itu yang mempertegas, gitu loh. Karena kalau udah nggak ada kontrak, mendingan nggak usah kerjasama. Gitu. Kalau nggak percaya, ya udah jangan jalanin sama-sama. Gitu. Jadi segala sesuatunya apapun yang emak jalanin sekarang, handle anak-anak emak semua, emak tuh udah kayak ibu sama mereka. Boleh tanya deh, lu tanya satu-satu sama emak, sama mereka nih, tanya anak-anak emak, emak tuh kayak gimana sih kalau menghandle mereka? Coba lu. Emak sejauh ini orangnya asik-asik aja sih. Maksudnya nggak yang gimana-gimana. Kadang kalau emang kita salah ya ditegur. Kalau misalkan enggak ya cincai-cincai aja sih. Terus juga dan emak juga tipe orang yang nggak repot gitu. Kalau misalkan ya aku kan sekarang syuting tiap hari kan. Terus emak tuh orang yang cincai gitu. Kalau misalkan emak aku ada kendala ini gitu, emak tuh langsung kayak bijak gitu. Kalau misalkan emak aku butuh ini, emak juga cepet gitu. Enak sih, so far. Nah, itu ada yang ngomong enak. Kalau Valen sendiri, emak itu suka bawel nggak sama Valen? Kalau emak sih suka bawel, tapi emak tuh sayang sama Valen, jadi ya wajar lah. Tuh, emang bawel emak. Jadi kalau misalkan Valen, fotonya jangan yang itu, fotonya boleh nggak ganti yang ini. Kalau nggak yang ini dinaikin Valen, sampai hal-hal sosial media aja, itu emak perhatiin anak-anak emak. Ini satu yang nggak datang Arman nih, Arman karena satu, anak istrinya lagi hamil, jadi nggak bisa dia itu jauh-jauh dari istrinya untuk saat ini, gitu. Ayo, kalau kakak, Mak Vera, kalau Mak Vera ini dia tuh bawel, tapi dia tuh nggak marah kali ini. nggak marah kali katanya. Dia pernah mah bikin nangis soalnya. Ini pernah mah bikin nangis, ya bener ya, sama Oma ya. Mah bikin nangis pernah. Cuman ngajarin supaya besok-besok kalau ngomong harus sesuai dengan omongannya. Mak ngajarin anak kecil gini biar dia nanti bisa kuat dan konsisten dengan apa yang dia omongin. Mak nggak suka kalau anak kecil itu ataupun anak-anak mak itu bercanda tapi salah langkah, takutnya nanti ada orang yang nggak suka. Tuh anaknya Mak Vera tuh kalau diajak bercanda begitu, kayak gitu. Pasti yang jelek Mak Vera. Kakak gimana Kak Jesslyn? Kita cos dulu lah. Kalau ya kayak ibu sendiri lah, rewel, bawel, terus yang ngechatin kayak tiba-tiba aja nanya udah makan belum gitu. Ya kayak keseharian aja sih. Aku pernah waktu itu weekend itu kan libur kan, nggak syuting kan. Senin itu syuting. Terus aku bilang, "Ma, aku ke apartemen ya." Aku chat emak tuh jam 10 malam. Aku padahal main warnet. Aku lagi main warnet ya, aku pikir antar malam-malam aja. Dia sampai jam 3 pagi tuh nelponin. Dia pulang, udah subuh, besok syuting. Gitu. Terus aku kayak, manajerku udah banyak nih, udah nelponin dari tadi pulang. Sampai apartemen tuh aja subuh. Dan dia masih melek, masih main HP. Karena anaknya belum pulang, besok syuting. Lu main warnet mulu sampai kapan? Mau gue tutup tuh warnet. Gitu ya kan? Iya. Dia juga kaget kalau di sekolahan, "Ma, kakak kirimin dance untuk ini, ada iklan untuk kakak." Dia kan mau dapat iklan nih. "Kakak, kirimin ini Kak." Dia ngomongnya apa? "Ma, aku lagi di kelas. Nanti ya Ma, aku kirim." Oh, oke. Gitu. Kalau kakak Nabila, Sejauh ini ya sama, Oma itu bawel, cuman bawelnya itu untuk kebaikan kita juga. Nah, pernah sekali itu tuh kita telat ya Oma, Iya. datang. Jadi Oma tuh udah nunggu dari jam 3, terus kami telat.
Nah, Oma ini tipe orang yang kalau udah janji jam segitu itu harus datang, nggak boleh telat gitu ya Oma. Iya. Jadi kemarin telat karena make up juga kan lama. Nah ya, jadi kayak gitu. Oma itu baik. Ya so far baik. Sempat baik walaupun bawel. Ya So, baik walaupun bawel. ayo. Terus Kayak gitu deh, seperti Oma. Bawel. orang tua sendiri. Coba Desi, ayo, sama Mbak gimana? Ayo, Mbak Vera galak sama gue. Nelponin berkali-kali Desi di mana emaknya kangen. Bodo amat kata gue lagi berduka, Mak. bukan tuh kalau gue beli kapal kucing. Yang pertama lu, telepon emak pertama pagi-pagi, gue kan kaget. Hah, kenapa ini dia telepon gue? Kenapa kakak? Ada apaan Des? Ada apaan anak emak? Dia bilang, mak, sugar mati mak. Hah, astagfirullahaladzim, kucingnya mati. Ya Allah, sugar ya? Sugar, beneran. Jadi telepon emak cuma gara-gara dia nangis-nangis kucingnya mati. Ini anak, kan gue panik, gue takutnya dia kenapa-napa dirampok orang atau apa gitu. Enggak, kucingnya. Tuh, tapi emak kerja sama malu aman kan? Aman. Kalau misalnya udah waktu pas lagi berduka, Mak, aku jangan diganggu dulu ya, jangan ada kegiatan. Pokoknya aku lagi berduka. Oh ya udah. Jadi pas nelfon lagi, Dek, Neng, gimana? Udah enakan belum? Oh iya, emaknya kangen nih. Iya, emak kayak gitu. Jadi emak kayak anak sama emak gitu loh. Kayak dulu emak sama Olga. Jadi emak tuh mau semua anak-anak emak itu semuanya punya jalinan hati itu yang sama-sama terpaut. Makanya emak bilang sama orang tuanya nih, kan kayak Valen, kayak Aira itu punya orang tua ya yang masih kecil-kecil kayak gini, kayak Jesslyn. Emak itu pasti akan berkomunikasi tetap sama ibunya tapi tetap ke anaknya gitu loh. Jadi tetap harus ada komunikasi antara ibu anaknya biar orang tuanya tahu bahwa emak itu memang saling menghandle, saling bantu, saling sayang gitu. Jadi kalau nggak misalkan kita nggak ada komunikasi, itu akan dihantam orang untuk diadu domba. Karena capek emak dari dulu di dunia manajemen artis itu diadu domba. Ini kebanyakan begini, semuanya nanti ujungnya adu domba. Kok dia doang yang dijual, kok si Ray doang, kok si Dion doang, kok Jesslyn doang, kok Valen doang. Ntar itu kayak gitu. Jangan kemakan kayak begitu. Karena apa? Emak selalu jualin artis emak semua yang ada di manajemen, tergantung rezekinya mereka nyangkutnya di mana. Gitu. Oke, sekarang sama Andra. Andra, emak kayak gimana, galak apa kagak? Wah, emak baik. Dia udah ngomong itu bayar lagi. Padahal tukang ngomel. Dia tahu lagi. Terus gimana Andra? Ya gitu. Cuma bawel gimana ya Pak? Enggak kesel mama tadi, lu telat soalnya tadi. Tadi langsung jangan telat lagi. Kalau mak gitu, orangnya langsung, mak tuh nggak pernah bisa nyimpen di hati mak. Kalau nggak suka mak langsung ngomongin. Karena mak bukan tipe pendendam. Jadi kalau misalkan mak bilang lu telat tuh lagi, besok jangan ngulangin lagi. Itu bukan marahnya mak galak, bukan. Tapi sayangnya mak sama anak mak. Karena suatu saat kalau lu di lokasi syuting itu telat, bukan hanya satu orang yang nungguin lu, tapi kru semua yang nungguin lu dan semua pemain. Jadi jangan sampai anaknya Mapera tukang telat. Nah itu bakalan jadi jeleknya di Mapera lagi gitu. Mak nggak mau kayak gitu. Nah sekarang nih anak mak baru gabung, coba. Ya karena aku baru gabung ya Mak ya. Iya. Tapi so far Mak bisa menyesuaikan. Karena juga lucu, mungkin tegas juga, tapi tegasnya itu karena memang peduli, tegasnya itu karena peduli, bukan marah. Terus ya lucu tadi itu, tiba-tiba apa dari tegas ke lucu. Mak demen bercanda kayak Olga orangnya. Mak nggak bisa serius, akhir. Nanti suatu saat kalau misalkan emak diem, berarti emak marah. Jadi kalau emak tidak ada nih, lu telepon, lu WhatsApp, gua nggak bales, itu berarti emak lagi marah. Nah, betul tuh yang jawab siapa Daniel. Ya, coba Daniel. Ini sempat membelok nih dari emak nih Daniel. Ayo coba dulu cerita Daniel. Emak itu orangnya baik, tapi suka bawel. Orangnya kebenaran. Ada yang kita bawel itu. Tar dulu, lu sama gue hampir berapa tahun? Udah berapa tahun? Hampir 20
Mau 2 tahun. hampir 2 tahun. Mau 2 tahun. Dari lu punya motor sekarang udah punya apa? Punya mobil, punya rumah. Berarti alhamdulillah ya, ada rezekinya berkembang. Maksudnya setiap manusia itu ada rezekinya tingkatannya masing-masing. Ini anak kagak mau live dulu, wow gue serang terus. Lu follower lu banyak, kenapa lu nggak ini sih? Nggak lu live, lu kan ada rezekinya di situ. Lu bisa dapat uang dari situ. Jangan hanya lu stuck aja cuman bikin konten, tapi lu nggak ada pergerakan. Kan setiap orang itu harus ada pergerakan, bener kagak nih? Benar, Mama. Benar. Banget. Tadi aja telat aja. Telat aja ya. Ya ma, aku nggak enak. Wah, pas dia bilang habis belanja buat Ramadan buat mama niut. Yaudah dia udah nggak bisa. Ada dia bilang habis belanja buat Ramadan buat mama. Ada kata mamanya tuh niut. Nanti oh yaudah deh, gue juga kayak gitu kali ya. Kalau misalkan anak gue beliin barang-barang untuk emaknya, oh yaudah datang cepetan. Tapi jangan ngebut-ngebut ya, hati-hati di jalan tetap. Habis ngomel kayak gitu. Nah sekarang sih Ri. Ini bukan dari fotografer, ini penyanyi. Jadi menurut aku emak itu bukan galak. Kalau berita-berita di luar sana yang bilang emak galak itu salah banget. Karena menurut aku, Tadi gue tadi barusan ngomong. oh iya bukan. Maksudnya yang dua lagi gitu. Jelek emak. Iya. Omongan jelek, galak, mungkin gitu ya. Iya yang bilang kata emak galak atau apalah. Menurut aku langsung, kalau aku menilai langsung, aku nggak suka menilai katanya atau dari berita atau apa enggak. Aku menilai langsung, aku menilai emak bahwa emak itu adalah tegas bukan galak. Oh ini sering ngomelin, sering mama aki. Karena aku buat salah, kalau aku buat salah enggak. Mama aki beneran, mama orang kalau misalkan dilelet atau dia ini kan lebih kalau emak lihat nih, kalau Ray itu kan penampilan itu nomor 1 ya. Dia nggak mau mengecewakan dandanan itu mas ngomel lama banget sih. Orang udah bilang gue kecewa banget sih gue aja dandan udah cepet. Dia gini, bentar mak, takutnya ada yang ketinggalan. Kayaknya ini. Bener ya? Bener. Itu kita berantemnya cuma gara-gara dia tuh lebih teliti, lebih perfeksionis. Kalau emak itu lebih kayak laki. Dia walaupun badan dia laki, tapi dia tuh perfeksionis gitu loh. Bener ya? Betul. Coba lu beli fotografi. Lu bawel nggak gue tersisa sama ini bagian motoin anak itu pak. Malam ya, emak tuh tukang sulap sih kalau gue bilang. Tegas salah. Pagi-pagi gue masih tidur dan tiba-tiba ada foto gitu. Berangkat sekarang juga gitu kan. Emak ini yakin udah 4:30 loh, matahari nggak ada, udah tenang aja. Makanya berangkat jadi lah fotonya gitu sih. Tukang sulap kata emak. Dadakan dulu ya mak. Apa aja emak bisa lakuin, apa aja emak bisa kerjain selagi emak punya tim yang solid. Sebenarnya gitu. Ini emak anggap mereka adalah timnya emak. Anak-anak emak itu adalah timnya emak. Karena kalau kita tidak bisa bekerja sama dengan baik, orang tuanya juga itu timnya emak. Kalau tidak ada orang tuanya, tidak bekerja sama dengan baik dengan emak pun, kita nggak akan bisa jadi sukses. Karena kesuksesan itu kalau kita memang ada kerjasama yang baik. Jangan ada saling ngomongin di belakang, nggak suka langsung telepon emak. Mak, kayaknya aku nggak suka deh begini. Itu lebih baik daripada emak nggak tahu sama sekali apapun kekurangannya dari emak. Karena kejelekannya emak, kebaikannya emak itu harus benar-benar emak tahu. Kayak Olga tuh bisa telepon emak, mak, aku nggak suka emak kayak gini gitu. Emak tuh emang kan orangnya kalau misalkan nggak bisa kayak gitu, nggak bisa kayak gitu. Emak tuh orangnya tegas kayak gitu. Mak jangan gitu mak, aku kadang-kadang suka nggak enak kan. Kalau Olga orangnya nggak enakan gitu. Nah kalau emak itu bisa yang mutusin supaya itu jangan nggak enak. Nah itu yang kadang-kadang bikin orang itu akhirnya ngelihat, oh gue perlu orang sosok kayak emak nih yang memang tegas, bisa menutup orang supaya jangan kesel gitu. Ini ada emak si Sigit Nugroho nggak datang karena baru pulang dari Jogja. Biasanya ada emak si MI manajemen tuh ada namanya Sigit yang menghandle seluruh artis emak dengan kontrak gitu. Ini kebetulan ada anak Emma nih, anak kandung Emma juga bagian di depan tuh Ripalip sama Rizky Ramadan Putra. Gitu, ada Bian juga. Pokoknya semua kita ini punya tim yang sekali jalan terus. Misalkan Mavera ada di sini, jalan. Mana ada tuh main film kontrak istrinya di film itu isinya 6-7 orang anak Emma. Nggak ada kan? Berarti jualannya laku. Soalnya Emma pakai dukunnya bagus.
dukunnya bagus, katanya pakai dukun, dukun pelet. Kagak, pokoknya emang ada Allah yang sayang sama emak, ada yang bantuin emak, ada yang ngedoain emak juga, ada temen emak yang suka bantuin emak, gitu. Semuanya orang-orang baik. Kusnadi, ada Papi, ada Ii, walaupun Ii suka ngeselin, ada Doli, ada Bu Sri Rahayu, ya ada ini Mama Jesslyn tukang gosip sama gue berduaan. Kalau ngegosip gini, coba Bunda telepon emak gitu. Oke mak, sebentar ya, lagi meeting dulu. Kita kayak gitu. Nah emak kayak gitu tuh sama orang-orang tuanya. Jadinya jangan kaget, jangan bikin gosip sendiri di belakang. Nah, tuh kan. Tuh, emak kayak gitu. Jadi kalian udah tahu ya ini anak-anak emak sekarang. Hari ini pemotoan untuk ini yang kita bikin kalender ya, Rek? Kalender 2024 CMI Manajemen. Bismillah, mudah-mudahan ini menjadi berkah buat kita semua. Udah gitu, mudah-mudahan juga teman-teman wartawan yang baik hati ini jauh-jauh datang kemari. Mak, terima kasih banyak buat kalian. Kalian selalu support emak, ada di mana kalian bantu emak. Mudah-mudahan kalian semuanya dikasih sehat juga, dikasih keselamatan dimanapun kalian berada. Ya, kalau emak ada dan manajemen semuanya ada salah karena kita mau bulan puasa, mau Ramadan, kita ucapin maaf lahir batin atas kehilafan kita yang disengaja ataupun tidak disengaja. Tetap loh mau Ramadan kita mesti ngucapin minta maaf. Kadang kita ngomongin orang kan ya maafin, emang kadang-kadang ya ngomongin gue emang begitu. Jadi gimana dong? Minta maaf ya. Kan barusan langsung gitu, minta maaf ya. Tetap minta maaf ya. Minta maaf kalau mau ada salah, anak-anak emak semua ada salah juga kita minta maaf, bener ya? Dian? Setuju? Minta maaf, kita minta maafnya itu berjamaah gitu, bener ya? Lu ketawa mulu, Ahib ngeliatin muka Maya, dia ngeliatin muka gua kayak si Olga kali ya, ngeliatin muka ketawa mulu padahal sih ya gimana nih buah anaknya. Kok bukannya oh kita ngomongin bu makan ya bu. Pokoknya ya gitulah mau Ramadan ya Mak, kita saling memaafkan aja, jangan ada yang julid-julid lagi. Kalau ada yang julid kita singkirin, karena kita nggak butuh orang julid, kita Julidin banget ya. nggak mau, jangan dosa, rezeki kita susah. Hah? Julid tuh enak, sate julid. Kulit. Oh beda kulit. Males deh bu ngomongnya begini. Emang pakai begini biar kayak anak-anaknya gitu. Pokoknya dari CMI Manajemen mengucapkan, ayo kita kompak mau nggak? Ayo, emak ngomong. Emak ngomong kayak gini, CMI Manajemen mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kalian gitu ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mafera dan CMI Manajemen mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Oke. Foto dulu Mak, bentar Mak. Foto ya? Iya foto. Oke. 1, 2, 3. Dah. Udah belum? Matengah. Ini siapa? Kakak kakinya gini kakak, jangan gitu. Tangannya. Lagi Mak. Tangannya Bang Anda. Udah bentar. Oke. Sebentar dulu. Sebentar ya Kalisa ya anak mak kasihan jauh-jauh. Ada. Katanya Mak mau bantuin. Padahal ini keluar dari manajemen Mak. Tunggu Bang. Masih ini Bang, masih liputan tuh Bang, bentar Bang. Oh iya. Iya. Sibuk lu dulu, tuh jadi kalau sayang sama emak tuh, iya. Kan kalau sayang sama gue kan gue bilang apa ya rezekinya jalan terus. Nemplok mulu ya Mak, ngikut. Rezekinya emak kan apa emak tuh orang kagak pernah jatuh.